Bayangkan, anakmu juara kelas, tapi ditolak semua sekolah negeri. Bayangkan, ada ibu menangis karena anaknya tak bisa sekolah. Meski nilai akademiknya tinggi, di Cirebon, ini bukan sekadar kisah, ini nyata. Ketika suara rakyat diabaikan, ratusan orang tua, siswa, dan guru turun ke jalan menuntut keadilan. Dan ketika pemerintah diam, satu sosok datang membawa harapan, Kang Deddy Mulyadi. Inilah kisah nyata tentang keberanian, air mata, dan perjuangan untuk masa depan pendidikan anak bangsa. Pagi itu, halaman depan kantor Dinas Pendidikan Kota Cirebon dipenuhi ratusan orang tua, siswa, dan aktivis pendidikan. Mereka membawa spanduk dan pengeras suara, menuntut kejelasan terkait sistem PPDB penerimaan peserta didik baru yang dianggap tidak adil dan syarat pungli. Suasana mulai memanas ketika beberapa petugas keamanan mencoba membubarkan kerumunan. Namun massa tetap bertahan, menyuarakan aspirasi mereka. Isu utama yang mereka angkat adalah soal anak-anak berprestasi yang gagal masuk sekolah negeri karena kalah kuota domisili. Tak hanya itu, ada dugaan praktik jual beli kursi yang melibatkan oknum dalam Disdik. Seorang ibu bahkan menangis terseduh-seduh saat bercerita bahwa anaknya ditolak di semua sekolah negeri meski nilai akademiknya tinggi. Wartawan lokal mulai berdatangan, meliput aksi tersebut. Video dan foto unjuk rasa menyebar di media sosial dan grup-grup WhatsApp, menjadi perbincangan hangat. Nama-nama pejabat Disdik disebut-sebut sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. Sementara itu, pihak Disdik tetap diam dan menutup pagar kantor rapat-rapat. Beberapa guru honorer yang ikut aksi menyuarakan hal serupa, sistem pendidikan semakin tidak manusiawi. Mereka menuntut keterbukaan, transparansi, dan pemerataan akses pendidikan. Ini bukan hanya soal sekolah, tapi masa depan anak-anak kita, teriak seorang guru dari atas mobil komando. Massa terus bertahan hingga siang hari. Sementara itu, dari kejauhan, seseorang memperhatikan situasi itu dengan penuh perhatian melalui video live yang dikirim kepadanya. Sosok itu adalah Kang Deddy Mulyadi. KDM sedang berada di Karawang ketika video tentang aksi di Disdik Cirebon masuk ke ponselnya. Ia melihat wajah-wajah penuh emosi, marah, kecewa, dan putus asa. Ia mengernyit. Baginya, pendidikan adalah hak dasar, bukan komoditas. Tanpa banyak bicara, ia meminta ajudannya menyiapkan kendaraan. Kita ke Cirebon sekarang, katanya. Beberapa orang di sekitarnya sempat terkejut karena jadwal hari itu padat. Tapi KDM tegas. Kalau masyarakat sudah berteriak seperti itu, berarti negara sedang tidur, ujarnya. Di perjalanan, ia membaca laporan dari tim relawan dan beberapa wartawan yang menghubunginya. Ia mencatat semua titik masalah, sistem zonasi, dugaan pungli, dan minimnya komunikasi dari pihak Disdik kepada publik. Ia tahu, ini bukan soal kecil. Ia juga meminta tim medianya menyiapkan siaran langsung setibanya nanti di Cirebon. Bukan untuk pencitraan, tapi untuk memberikan transparansi. Rakyat harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak boleh lagi ada anak yang putus sekolah hanya karena sistem yang semrawut, katanya. Perjalanan menuju Cirebon ditempuh dalam waktu singkat. Ia tidak mau menunggu laporan resmi, ia ingin melihat dan mendengar langsung dari rakyat. Ketika mobil KDM memasuki kawasan kantor Disdik Cirebon, massa yang semula gaduh langsung terdiam sesaat. Beberapa orang saling berbisik, tak menyangka KDM benar-benar datang. Dengan tenang, ia turun dari mobil dan langsung menuju kerumunan. Mana perwakilan orang tua? Mana anak-anak yang merasa tidak adil? Tanya KDM lantang. Suaranya membuat suasana berubah. Ia tidak datang sebagai pejabat yang marah, tapi sebagai orang tua yang peduli. Satu persatu warga maju, bercerita kepada KDM dengan linangan air mata. Ada anak yang sudah 3 kali gagal masuk sekolah negeri, padahal nilai akademiknya tinggi. Ada ibu yang rela berjualan hingga malam demi biaya masuk sekolah swasta. KDM mendengarkan semuanya, tak sekalipun memotong atau menghakimi.
Beberapa pegawai Disdik terlihat canggung. Mereka tak menyangka akan didatangi langsung oleh seorang tokoh nasional. Pimpinan Disdik pun akhirnya keluar dari kantor, tampak gugup dan berusaha menjelaskan situasi. Namun KDM meminta mereka diam dulu. Dengarkan rakyat dulu, nanti baru kamu bicara, ujarnya. Suasana yang awalnya penuh amarah berubah menjadi ruang dialog terbuka. KDM menjadikan halaman kantor itu sebagai panggung rakyat. KDM kemudian mengajak semua pihak duduk di pelataran kantor, warga, Disdik, dan media. Ia membuka siaran langsung dari ponselnya, memulai forum terbuka. Sekarang kita bicara. Siapa yang merasa dirugikan oleh sistem PPDB? Tanyanya. Satu persatu warga mengangkat tangan dan bercerita. KDM menanyakan detail, dari nama sekolah, kronologi, hingga siapa yang mengurus. Beberapa informasi mengejutkan muncul, ada yang diminta uang puluhan juta agar bisa masuk jalur prestasi. KDM mencatat semuanya. Ia kemudian menantang pihak Disdik. Benarkah ada jual beli kursi? Kalau tidak, kenapa sistemnya tidak transparan? Kenapa banyak anak cerdas malah tak dapat tempat? Pegawai Disdik mulai kewalahan. Kepala Disdik mencoba menjelaskan, namun data yang dibawa warga lebih akurat. KDM meminta semua data diserahkan padanya. Ia juga meminta inspektorat daerah dan ombudsman turun tangan. Kalau terbukti ada pungli, jangan main-main. Kita laporkan ke kejaksaan, tegasnya. Sesi itu berlangsung selama 2 jam. Namun warga merasa puas, karena suara mereka akhirnya didengar oleh orang yang punya kuasa untuk bertindak. KDM kemudian berdiri dan memberikan pernyataan tegas. Ia meminta seluruh kepala sekolah negeri di Cirebon untuk menghentikan semua bentuk diskriminasi terhadap siswa. Kalau memang nilainya bagus, dan ada kuota kosong, terima anak itu. Katanya keras. Ia juga menyentil sistem zonasi yang terlalu kaku. Menurutnya, sistem ini seharusnya fleksibel dan adil, bukan dijadikan alat menutup akses pendidikan. Ia memberi waktu seminggu kepada Disdik untuk mengevaluasi dan melaporkan ulang proses PPDB. Tak hanya itu, ia menghubungi langsung Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kalau perlu, saya turun ke sekolah-sekolah dan cek sendiri satu persatu. Ini soal masa depan anak-anak Jawa Barat, ujarnya di depan publik. Instruksi juga diberikan untuk membuka posko pengaduan online dan offline. Siapapun yang merasa dirugikan bisa melapor, dan akan ditindaklanjuti oleh tim khusus yang dibentuk KDM. Warga bertepuk tangan. Mereka merasa ada harapan. Perjuangan mereka tak sia-sia. Beberapa hari setelah kunjungan KDM, posko pengaduan yang dibentuk mulai dipadati warga. Baik posko fisik di kantor Disdik maupun kanal online yang dibuat tim relawan KDM menerima ratusan laporan dalam waktu singkat. Mayoritas laporan menyangkut ketidakjelasan proses seleksi dan dugaan pungutan liar. Tim relawan KDM yang terdiri dari guru senior, aktivis pendidikan, dan mahasiswa langsung bergerak menindaklanjuti. Mereka menyusun data korban dan mengidentifikasi pola pelanggaran. Dari hasil awal, ditemukan bahwa praktik jual beli kursi memang terjadi secara sistematis, melibatkan oknum luar dan dalam instansi pendidikan. KDM tak tinggal diam. Ia mengirimkan laporan tersebut ke Ombudsman dan Inspektorat Provinsi. Dalam salah satu siaran langsungnya, ia mengatakan, anak-anak ini bukan korban sistem, mereka korban kejahatan yang dilindungi birokrasi. Media nasional mulai meliput perkembangan kasus ini. Nama KDM kembali mencuat sebagai tokoh yang berpihak pada rakyat kecil. Sementara itu, beberapa pejabat Disdik mulai merasa terancam, dan satu persatu mulai memberikan klarifikasi, sebagian untuk menyelamatkan diri, sebagian lagi karena merasa bersalah. Namun, KDM memperingatkan, kalau kalian tidak bersih, lebih baik mundur sekarang. Jangan menunggu rakyat datang mengusir kalian dari kantor ini. Merespons tekanan publik dan instruksi KDM, beberapa sekolah negeri di Cirebon mulai membuka kembali pendaftaran untuk jalur verifikasi ulang. Sistem ini dibuat agar siswa yang memiliki prestasi tapi
gagal masuk karena zonasi bisa diberikan kesempatan kedua. Tim dari Dinas Pendidikan Provinsi pun diturunkan untuk mengawasi proses ini. Sekolah-sekolah mulai dipenuhi calon siswa yang datang membawa bukti prestasi akademik dan non-akademik. Banyak yang sebelumnya sudah putus asa, kini datang dengan harapan baru. Salah satu sekolah, SMAN 5 Cirebon, bahkan mengakui ada kursi kosong yang sebelumnya disimpan untuk jalur khusus. Setelah intervensi KDM, kursi tersebut akhirnya dibuka untuk umum. Ini menjadi kemenangan moral bagi warga. KDM hadir langsung di beberapa sekolah, melakukan inspeksi mendadak. Ia duduk di ruang kepala sekolah, mengecek berkas satu persatu. Saya bukan mencari sensasi, saya ingin memastikan keadilan hadir di sini, katanya kepada guru-guru. Langkah ini memicu efek domino. Sekolah-sekolah lain di kabupaten sekitar mulai mengevaluasi kembali sistem PPDB mereka, khawatir disorot oleh masyarakat dan media. Setelah cukup banyak bukti terkumpul, Ombudsman dan Inspektorat memanggil Kepala Disdik Cirebon untuk pemeriksaan. Dugaan pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang menjadi sorotan utama. Publik pun menanti, apakah ada sanksi tegas atau hanya formalitas belaka. KDM menyatakan dalam sebuah wawancara, kalau hanya diperiksa tapi tidak ada tindakan, rakyat akan hilang kepercayaan pada hukum. Maka saya minta ini dikawal sampai tuntas. Warga yang dahulu ikut aksi unjuk rasa mulai rutin mengikuti perkembangan kasus. Mereka menggelar diskusi-diskusi kecil di posko pengaduan, menyiapkan bukti tambahan, dan terus menekan pihak berwenang untuk bertindak. Sementara itu, sejumlah pegawai Disdik yang jujur mulai angkat bicara. Mereka merasa keberanian KDM memberi mereka ruang untuk mengungkapkan kebenaran. Beberapa menyatakan bahwa praktik pungli sudah berlangsung bertahun-tahun dan menjadi rahasia umum. Pemeriksaan terhadap Kepala Disdik berlangsung selama 5 jam. Hasilnya belum diumumkan ke publik, namun KDM menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau dan mengawal hingga ada kejelasan. Minggu berikutnya, suasana di beberapa sekolah berubah drastis. Anak-anak yang semula tidak diterima, kini bisa duduk di bangku kelas dengan tenang. Wajah-wajah polos itu kini kembali tersenyum, merasa diakui dan diberi tempat yang layak. Seorang anak bernama Dita, yang sebelumnya gagal masuk meski ranking 1 di tingkat kecamatan, akhirnya diterima di sekolah impiannya. Ia menangis saat bertemu KDM yang datang mengunjungi sekolahnya. "Terima kasih, Pak Dedi, saya nggak ngangka bisa sekolah lagi," ucapnya haru. Para guru juga mulai berbenah. Mereka merasa tersentuh oleh peristiwa ini dan bertekad menjadikan sekolah sebagai rumah yang ramah bagi siapapun. Kepala sekolah yang sebelumnya diam, kini mulai aktif menyosialisasikan transparansi dan keterbukaan informasi kepada orang tua siswa. KDM berpesan kepada para siswa, jangan patah semangat hanya karena sistem yang rusak. Kalian adalah harapan masa depan. Kalau sistem salah, kita perbaiki bersama-sama. Momentum itu menjadi simbol kemenangan rakyat atas ketidakadilan birokrasi. Banyak yang menganggap ini sebagai revolusi kecil dalam dunia pendidikan. Setelah badai mereda, KDM menggelar konferensi pers di Cirebon. Dalam pidatonya, ia menekankan bahwa perjuangan ini bukan akhir, melainkan awal dari gerakan besar untuk reformasi pendidikan di Jawa Barat. Selama pendidikan masih menjadi alat kepentingan, saya akan terus turun, ujarnya tegas. Ia mengumumkan pembentukan Satgas Pendidikan Bersih yang akan bekerja independen mengawasi proses PPDB, penyaluran dana BOS, dan sistem rekrutmen guru honorer. Satgas ini akan dikawal oleh relawan rakyat dari berbagai elemen masyarakat. Dinas Pendidikan Cirebon pun mulai berbenah. Kepala Disdik akhirnya dicopot dari jabatannya dan diganti oleh figur baru yang lebih muda dan dianggap bersih. Ini menjadi sinyal bahwa pemerintah serius menindak pelanggaran. Kisah perjuangan rakyat di depan kantor Disdik Cirebon menjadi pelajaran berharga, bukan hanya untuk Cirebon, tapi untuk seluruh Indonesia, bahwa ketika suara rakyat didengar, perubahan bukan hal yang mustahil, dan di tengah semua itu,
Sosok KDM tetap berdiri sebagai pemimpin yang membela suara paling kecil, suara anak-anak yang ingin sekolah. Tonton terus